Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita setelah salat maghrib duduk bersama di majelis yang mulia ini untuk membahas tentang permasalahan agama yang sebenarnya pada kesempatan ini insyaallah taala kita mempelajari pelajaran yang ke-19 dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, tetapi dikarenakan saya baca dan saya lihat materinya cukup panjang, tidak mungkin bisa dibaca satu kali pertemuan, maka rencananya saya bagi dua. Tetapi juga ketika saya lihat hari ini adalah hari Senin terakhir, karena Senin depan kita sudah masuk bulan Ramadan, ya. Dan karena supaya ingin utuh materinya, maka mungkin saya undurkan kepada atau nanti setelah Ramadan. Untuk mengisi waktu, saya akan bahas tentang masalah yang sangat penting, tentang ni'matul aman. Jadi materi kita pada kesempatan ini adalah tentang nikmat keamanan. Ya, nikmat keamanan, nikmat rasa aman dan nyaman. Ini sesuatu yang sangat besar yang harus kita perhatikan, kita syukuri dan kita jaga. Nikmat aman ini bukan nikmat yang sepele. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, baik kepada seluruh manusia atau secara khusus kepada orang yang beriman, untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-11, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dari dua ayat ini, ikhwati fillah rahimakumullah, kita menjumpai
tentang perintah Allah kepada seluruh manusia, secara khusus kepada kaum mukminin untuk mengingat nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya kita tahu semua nikmatnya sangat banyak, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kalian hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa kalian menghitungnya. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat rasa aman. Nikmat aman. Ya. Dan ini bahkan ikhwati fillah lebih besar daripada nikmat sehat. Nikmat aman ini lebih besar daripada nikmat sehat. Pernah suatu saat ada sebagian ulama ditanya, ini perkataan Ar-Razi. Sebagian ulama ditanya, al-amnu afdalu amis sihah? Al-amnu afdalu amis sihah? Mana yang lebih utama? Keamanan atau kesehatan? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal? Aman atau sehat? Ya, kalau kita ditanya misalkan mana yang lebih utama, aman atau sehat? Kita kadang-kadang bingung menjawabnya. Ya. Kita lihat ikhwati fillah. Ulama itu berkata al-amnu afdal. Aman itu lebih utama. Nikmat aman itu lebih utama. Lalu apa dalilnya? Disebutkan di sini, wad dalilu alaihi, dalilnya adalah anna syatan law in kasarat rijluha fa innaha tasihu ba'da zaman. Lihat. Dalilnya, kalau ada seekor kambing, kalau ada seekor kambing kakinya patah, maka tidak lama kemudian, beberapa waktu nanti berlalu, dia akan sembuh lagi, sehat lagi. Tsumma innaha tuqbilu 'ala ar-ra'i wal akl. Kemudian setelah itu bisa digembala dan bisa makan. Ini kambing kalau sakit bisa sehat, bisa digembala dan bisa makan, nanti nurut, digembala enak. Kemudian ulama itu berkata, walau annaha rubitat fi mawdi'in wa rubita bil qurbi minha dhi'bun fa innaha tumsiku 'anil alaf wa la tatanawaluhu ila an tamut. Ini kata ulama. Tetapi kalau ada seekor kambing, sehat kambing ini, diikat, kita letakkan di sebuah tempat, kemudian juga diletakkan di tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut, yang dekat dengan kambing itu, dhi'bun, serigala, juga diikat serigalanya. Kambing dikasih makan. Ini kata ulama ini, si kambing ini tidak akan makan sampai mati. Sampai mati. Karena apa? Takut lihat serigala. Walaupun serigalanya diikat. Kemudian dia berkata, wa dzalika yadullu ala anna ad-darar al-hasila min al-khawfi ashaddu min ad-darar al-hasil min alamil jasad. Ini menunjukkan kemudaratan yang timbul dari rasa takut sangat besar, lebih besar dari kemudaratan yang timbul dari sakitnya jasad. Ini menunjukkan ikhwati fillah, nikmat aman sangat besar sekali. Walaupun nikmat sehat besar sekali, bahkan tidak bisa kita hitung dengan apapun. Nikmat sehat tidak bisa kita hitung dengan apapun. Ya. Al-Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa pernah bercerita ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, kemudian Ibnu Samak merasa haus, kemudian dikasih minum, ya.
setelah diberi minum, kemudian singkat ceritanya air itu masuk ke perutnya, hilang rasa haus. Ditanya oleh Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala, wahai khalifah, seandainya air itu tidak bisa keluar dari jasad anda, coba bisa bayangkan, air nggak bisa keluar dari jasad kita, makanan yang kita masuk nggak ke perut, nggak bisa keluar, itu cepat binasa. Kata Ibnu Samak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, kita tahu Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Di zamannya ikhwati fillah, itu Islam menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke negeri Arokan. Tahu Arokan? Arokan itu Myanmar sekarang. Itu di zaman beliau. Ya. Khalifah Harun ar-Rasyid ketika ditanya, kalau minuman itu tidak bisa keluar dari jasad anda, berapa biaya yang akan anda keluarkan untuk hal itu? Alias tidak bisa buang air seni kan? Harun ar-Rasyid tanpa ragu-ragu bilang, bijami'i mulki, dengan semua kerajaanku. Saya serahkan semua kerajaanku. Saya enggak punya kerajaan enggak apa-apa, yang penting sehat. Nikmat sehat besar sekali, dan nikmat aman juga nikmat yang sangat besar. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah berdoa di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Juga ada di dalam surat Ibrahim. Beliau berdoa, Allah berfirman tentangnya, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian beliau berkata, warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikan rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Doa ini ikhwani fillah, kalau kita baca sepintas maknanya biasa saja. Tetapi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an, menurunkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran, melainkan memiliki makna yang dalam, makna yang besar. Para ulama menyatakan, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendahulukan nikmat aman dalam doanya daripada nikmat rizki? Lihat, Ibrahim kan berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Setelah itu, warzuq ahlahu minats tsamarat, beli rizki penduduknya dari buah-buahan. Rasa aman dulu, baru kasih rizki. Ada dua sebab ikhwati fillah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendahulukan nikmat aman dulu. Jawabannya yang pertama, li'anna istitbabal amni sababun rizqi, karena ketika keamanan itu menyebar, maka ini merupakan sebab datangnya rizki. Ketika ada rasa aman, mudah mencari rizki. Orang bisa jalan, ya, orang keluar rumah dengan tenang, dengan nyaman. Coba kalau misalkan keluar tapi takut dibunuh, takut dirampok. Takut dibunuh dan takut dirampok kan sesuatu yang bertentangan dengan keamanan, pasti enggak keluar. Apa yang akan timbul? Mati itu negeri. Sebuah negeri yang tidak ada keamanan mati. Kemudian ikhwati fillah yang kedua, wali annahu la yatibu ta'amun wa la yantafi'u bi ni'mati rizqin idza fuqidal amnu. Karena tidak mungkin makanan bisa dinikmati dengan lezat. Rizki tidak bisa dimanfaatkan apabila kehilangan nikmat aman.
Taruhlah misalkan ikhwati fillah, salah satu di antara kita punya kendaraan yang paling mewah sekarang ini. Sekarang punya kendaraan yang paling mewah. Apa misalkan kendaraan yang paling mewah? Honda. Zaman sekarang. Ya? Mobil sebutkan. Ya? Sebutkan yang paling mewah. Ya? Jaguar. Bisa, Jaguar. Ya? Lamborghini. Ya kan? Lamborghini. Nah, terus apa lagi? Ya? Coba orang pakai kendaraan itu atau pakai mobil lah, mobil baru. Ya. Dia tidak akan nyaman, tidak bisa menikmati kendaraan itu kalau dikejar-kejar dengan kematian. Takut dirampok, ya. Bahkan dalam keadaan nyaman saja, itu hati-hati kalau pakai kendaraan yang baru. Takut disenggol atau takut nyenggol. Kalau ada yang deket-deket langsung dipencet, tet. Ya kan? Awas lo jangan deket-deket. Ini mahal, kegor sedikit mahal. Anda pun nggak bisa gantinya misalkan gitu. Itu. Kalau tidak ada nyaman, tidak enak. Ya. Kemudian contohnya lagi, kalau kita punya rumah mewah. Punya rumah mewah. Kalau tidak ada nikmat aman, itu nggak bisa menempati rumah itu. Antum dikasih, misalkan akhi, Anda dapat rumah mewah sekali, semua ada. Tapi di sana ada yang sudah siap dengan goloknya mau bunuh. Bisa nggak kita nikmati rumah tersebut? Nggak bisa. Dan semua ada khawatirnya, kita khawatir. Ya. Ketidaknyamanan itu membuat ketakutan, khawatir akan diri kita, khawatir tentang istri kita, khawatir akan anak-anak yang laki-laki atau yang putri, khawatir ibu kita, orang tua kita, kakek kita, keluarga kita, khawatir. Sempit hatinya, dadanya sempit. Ikhwati fillah, kita bisa ambil pelajaran, ya, tidak lama, ya, beberapa waktu yang lalu kan, kita dikejutkan, bahkan dunia dikejutkan, bukan kita saja. Ribuan yang masuk ke Indonesia, ratusan, atau sudah banyak ya. Itu dikejutkan dengan ribuan pengungsi Rohingya. Mereka kenapa lari? Di negerinya tidak aman. Di negerinya tidak aman. Masuk untuk ke masjid aja, sholat di masjid siap mati. Kita di Indonesia nyaman, masya Allah, masjid kosong. Ya, kalau ini musibah. Berbulan-bulan tidak tahu arah, tidak ada tujuan. Coba bayangkan, nggak bisa dibayangkan. Berbulan-bulan di atas kapal, di atas lautan, tidak tahu arah. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, entah kemana. Anak-anak, perempuan, ibu-ibu, anak-anak muda, terkatung-katung. Yang penting apa? Selamatkan untuk sekarang ini dulu. Entah kemana nggak tahu. Sampai saya dapatkan kabar dari kawan-kawan, itu minum aja susah. Minum susah di atas itu. Kalau minum air laut, kehausan. Airnya minum apa? Sebagian mereka minum air seninya sendiri. Air kencingnya sendiri diminum. Saking apa? Berharganya air. Rebutan makanan, bunuh-bunuhan juga. Wah, ngeri. Oleh karena itu ikhwati fillah, wajib bersyukur kita di negeri yang aman, nyaman, ya. Dan wajib kita jaga kenikmatan ini. Nikmat aman, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa.
Coba bayangkan di negeri-negeri perang, ana baca dan saya dengar dari sebagian informasi, orang mau tidur nggak nyenyak seperti kita tidur. Kita mau tidur, wudu, masuk kamar, tidur, enak, nyaman, tenang hati. Mereka mau tidur, sebagian mereka ikhwati fillah harus minum pil tidur dulu. Minum pil tidur. Banyak juga minumnya. Baru bisa tidur. Dan itu pun dalam keadaan was-was terus. Tiba-tiba pintunya didobrak, hartanya dirampok, istrinya dibunuh, diperkosa, dia pun siap dibunuh. Aman? Enak? Tidak enak. Oleh karena itu ikhwan fillah, dalam kajian ini ana mengajak menengok keadaan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat aman ini ikhwani fillah, nikmat yang sangat besar. Dengannya kita mudah beribadah kepada Allah. Salat tenang, puasa sebentar lagi pun insyaallah tenang, nikmat. Ya. Ibadah-ibadah kita lakukan bisa dengan sempurna. Bahkan dakwah berkembang dan banyak pengikutnya ketika dalam keadaan aman. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah harus kita hati-hati. Jangan sampai nikmat aman ini hilang. Tersebarnya dakwah Islam itu lebih bisa diterima ketika dalam keadaan aman. Ana sebutkan dua dalil. Dua dalil ini sebagai peringatan buat kita dan acuan buat kita serta pengetahuan dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat aman ini sangat besar. Kita lihat ikhwani fillah. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam di surat Yunus ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyah min qaumihi, anak-anak muda dari kaumnya, itu pun sedikit. Itu pun ala khaufin min fir'aun, di atas rasa takut dari apa? Fir'aun. Wa malaihim an yaftinahum, dan dari pemuka-pemuka mereka khawatir dan sangat takut dari siksaan mereka. Ketika enggak nyaman, sedikit. Tapi ketika Fir'aun Allah tenggelamkan, ya, berbondong-bondong Bani Israel masuk agamanya Musa alaihi salatu wassalam. Banyak sekali. Banyak yang mengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul pernah bersabda, di hari kiamat kelak, wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Saya melihat umat yang banyak yang menutupi ufuk. Farajautu an takuna ummati. Saya berharap mereka itu adalah umatku. Faqila, kemudian dikatakan, hadza Musa wa qaumuhu. Ini Musa dan kaumnya. Subhanallah. Banyak. Kemudian ikhwati fillah, di awal-awal dakwah Islam, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ketika dakwah di awal-awal sedikit mengikutnya. Ya. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin umrah dan dihadang di Hudaybiyah oleh kufar Quraisy untuk tidak bisa masuk ke Mekah, untuk tidak bisa umrah. Berapa jumlah sahabat waktu itu ikhwan fillah? Itu kondisi perang. Jumlah sahabat yang bersama Rasul saat itu adalah 1.500 sahabat. 1.500 sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir
itu menghinakan kaum muslimin. Secara zahir membuat kaum muslimin kalah. Tapi keadaan aman. Keadaan aman. Ketika keadaan aman, ikhwani fillah, bermudahlah dakwah Islam di situ. Dan dakwah Islam, dakwah yang sesuai dengan fitrah. Ketika seseorang mengenal dakwah Islam, masuk ke hatinya tidak bisa nolak sama sekali, langsung tunduk. Berbondong-bondong masuk Islam manusia di saat itu. Begitu juga dakwah sunnah. Berbondong-bondong manusia masuk Islam, antum tahu perjanjiannya 10 tahun. Tidak sampai 3 tahun, 2 tahun lebih dikit, itu mereka batalkan perjanjiannya itu. Ya, 2 tahun saja itu ketika antum lihat dalam tarikh tarikh Islam ini berapa jumlah sahabat? Itu sudah sampai 10.000 sahabat. 10.000 sahabat. Pesat sekali perkembangannya. Dikala aman, dikala nyaman. Nah ini. Jadi ikhwati fillah, begitu juga keadaan ketika nyaman, dakwah sunnah begitu juga akan tersebar. Karena sesuai dengan fitrah, tidak mungkin dihalang-halangi. Oleh karena itu kita harus menjaga nikmat aman ini. Dan perlu diketahui bahwasanya di sana ada orang-orang yang ingin menghilangkan nikmat aman. Oleh karena itu ikhwan fillah, dalam kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kita akan bahas wasailu hifdzil aman. Wasailu hifdzil aman. Wasilah-wasilah untuk menjaga nikmat aman. Bagaimana cara menjaga nikmat aman ini? Ada 7 hal yang ingin saya sebutkan di majelis ini. Yang pertama, syukrullahi 'alaiha. Bersyukur kepada Allah atas nikmat aman ini. Ini yang pertama. Kita berada di negeri yang aman, walaupun dengan beberapa kekurangan dan banyak kekurangan di sana sini, negerinya besar, akhi. Tapi alhamdulillah aman. Oleh karena itu sama-sama kita syukuri nikmat Allah yang besar ini. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku akan tambah. Tetapi apabila kalian kufur, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat yang mulia ini Allah menginformasikan kepada kita ikhwati fillah bahwa apabila kita ingin nikmat aman ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah, adalah dengan mensyukuri nikmat aman ini. Kita syukur kepada Allah atas nikmat aman ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 112 berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang aman dan tenang, nyaman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rizkinya dari segala penjuru, dari segala tempat. Negeri aman, sentosa, datang rizkinya. Tapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'amillah. Penduduknya kafir terhadap nikmat-nikmat Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah rasakan, timpakan kepada mereka pakaian ju', kelaparan, dan khauf, ketakutan. Dengan apa? Bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan mereka itu. Kita tahu bagaimana Allah hancurkan negeri Saba yang rizkinya luar biasa, pengairannya luar biasa, kebunnya luar biasa. Karena mereka berpaling dari agama Allah, kufur terhadap nikmat Allah, Allah hancurkan. Ya. Begitu juga negeri yang rizkinya dari berbagai macam ada, kalau kufur pasti kelaparan ada di situ.
kelaparan ada di situ. Ketakutan juga ada di situ. Jadi oleh karena itu, ikhwan fillah, kita sama-sama hendaknya bersyukur kepada Allah atas nikmat aman ini. Yang kedua, di antara menjaga nikmat aman adalah tahqiqu tauhidillah ta'ala. Mewujudkan tauhidullah, merealisasikan tauhidullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan sebelum mereka berkuasa. Kemudian kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan tangguhkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Kemudian syahid yang kita sedang bahas adalah kalimat wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti untuk mereka rasa takut dengan keamanan. Rasa takut dengan keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, kita dengan mewujudkan atau beribadah kepada Allah semata dan menjauhi perbuatan syirik, maka ini salah satu hal dengannya kita jaga keamanan. Kemudian yang ketiga, di antara menjaga keamanan adalah tatbiqul hudud. Tatbiqul hudud, menerapkan hukum-hukum Islam. Tatbiqul hudud, hukum-hukum Islam, hukum had di antara hukum had ya di sini, atau hukum-hukum Islam yang lainnya diterapkan. Ini pun bisa menimbulkan keamanan. Kalau tidak ada hukum Islam, tidak nyaman. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, yang keempat, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ana singkat karena melihat waktu ya. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Ketika mereka lupa peringatan, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah manusia dari perbuatan buruk. Dari sini kita tahu ikhwan fillah, surat Al-A'raf ayat 165 ya. Orang yang Allah selamatkan adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini di zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Adapun orang yang bermaksiat Allah hancurkan. Dan Allah katakan wa akhadna alladhina zalamu, kami azab orang-orang yang zalim bi'adzabin ba'is, dengan azab yang keras. Bima kanu yafsukun, karena sebab kefasikan mereka. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, ini sangat penting juga. Nashru fahmis salafis salih. Menyebarkan pemahaman salafus salih. Menyebarkan pemahaman Islam yang benar. Menyebarkan pemahaman Islam yang benar. Ya. Manhaj sahabah. Manhaj yang hak. Karena ikhwati fillah, kerusakan yang ada itu diantaranya adalah karena bermunculan orang-orang yang memiliki akidah yang sesat. Akidah yang sesat. Ya. Kita lihat pengeboman di tempat yang aman, di tempat bukan perang, ya. Ngebom di hotel, menimbulkan kekacauan.
ya, ngebom di masjid, menimbulkan kekacauan, orang takut. Karena apa? Karena akidahnya rusak, pemahaman tentang Islamnya rusak, terjangkiti dengan pemikiran Khawarij, mengatasnamakan jihad tapi membuat kekacauan sesungguhnya, ya. Padahal tidak ada ulama yang berfatwa demikian. Ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berfatwa demikian? Tidak ada. Ya, pemahaman-pemahaman yang ekstrim itu karena apa? Menyimpang dari pemahaman yang hak. Oleh karena itu, menyebarkan manhaj salaf, mendakwahkan manhaj yang hak, ini salah satu di antara sebab kita bisa menjaga keamanan. Ya. Juga kelompok yang sesat seperti Syiah, ini juga benih-benih yang akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ya. Orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran ini telah dirubah-rubah oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini. Jadi ikhwati fillah, kembali kepada yang kelima, nasyru fahmi salafis salih, menyebarkan pemahaman as-salaf as-salih. Ya. Yang keenam, di antara cara menjaga nikmat aman di negeri kita adalah muamalatul hakimi manhaji salaf. Kita bermuamalah dengan para penguasa dengan cara manhajnya salaf, metode salaf. Seperti di sini dikatakan fala yukhrad alaih, tidak boleh kita keluar membanggang dari ketaatan. Wala yunsahu alal manabir, tidak menasihati penguasa di atas mimbar-mimbar. Ini bukan manhaj salaf. Ya, nasihati penguasa di mimbar Jumat lagi, na'udzubillah, atau di pengajian umum. Yang terjadi apa? Kekacauan. Dan ini bukan manhaj salaf. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa orang yang ingin menasihati pemimpin atau penguasa, fala yubdihi alaniyatan, jangan ditampakkan dengan terang-terangan, walakin liya'khudh biyadihi fayakhlu bihi, akan tetapi ambil tangannya, bicara empat mata. Ini dakwah. Fa in qabila, apabila terima, wadhak, maka itu yang diharapkan. Wa illa qad adda alaihi, wa illa qad kana adda alaihi. Kalau tidak diterima, dia sudah menunaikan kewajibannya berupa menasihati. Tetapi nasihat terang-terangan di atas mimbar itu enggak ada manfaatnya, apalagi di mimbar Jumat yang masyarakat butuh-butuhnya akidah yang benar, pemahaman Islam yang benar. Nah, sebagian dai ini bergaya atau mengambil cara yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Bicara di atas mimbar Jumat, kemudian menjelek-jelekan si fulan, wa'allan. Pulang dari khutbah, pulang dari Jumatan, masyarakat itu menaruh kebencian di hati dan di kepalanya. Oh iya, si hakim fulan begitu. Oh, kurang ajar memang, suka korupsi, suka ini dan seterusnya. Ya, menaruh kebencian, nggak ada manfaatnya. Ya, ini. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, di atas mimbar ahsan kita sampaikan Al-Quran, sunnah, pemahaman akidah yang benar, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, berislam yang benar, beribadah yang benar, bagaimana ibadah kepada Allah yang benar, kemudian berakhlak yang benar. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kan, seperti itu. Ya, karena yang bicara di mimbarnya juga dia nggak tahu politik kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, banyak yang nggak paham politik. Ya, kemudian terakhir, ya, berdoa. Yang ketujuh, berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga nikmat aman. Allah berikan keamanan selalu, ya.
Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas tentang pentingnya nikmat aman, kemudian tentang kiat-kiat untuk menjaga nikmat aman, dan pada pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang kenikmatan aman yang harus kita cari, yakni nikmat aman di akhirat kelak. Dan justru ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar atau nikmat aman yang harus kita cari lebih besar daripada nikmat aman di dunia. Karena nikmat aman di akhirat, ketika seseorang mendapatkan keamanan di akhirat, maka dia akan merasakan nikmat yang sangat besar, yang nikmat itu nikmat hakiki dan abadi. Tetapi kalau misalkan tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, maka sungguh sangat sengsara dan tersiksa. Kenikmatan yang besar ini, yakni nikmat aman di akhirat kelak, kita cari dengan apa? Kita cari atau kita raih dengan beberapa hal. Yang pertama, ikhwani fillah, dengan beriman dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang kafir, ingkar, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah akan diancam dengan api neraka. Dan tentunya api neraka, ikhwani fillah, adalah sebuah azab yang sangat besar yang semua kita tidak akan sanggup merasakan panasnya api neraka. Jasad-jasad kita ini tidak mungkin sanggup merasakan panasnya api neraka. Jadi dengan mentauhidkan Allah dan kita jaga tauhid ini, kita berharap di akhirat kelak kita mendapatkan nikmat aman ini, berupa diamankan dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, kita berusaha untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah. Kita berusaha sekali lagi untuk tetap istiqomah di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Dari ayat yang mulia ini, ikhwani fillah, dengan istiqomah di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan keamanan dan tidak ada rasa takut sama sekali. Istiqomah adalah tetap di atas kebaikan, bertahan dan bersabar. Ketika kita tahu al-haq, mengenal kebenaran, tahu yang hak, maka kita pegang, kita pertahankan, kita terus amalkan dan bersabar di atas hal itu sampai mati, maksudnya sampai meninggal dan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Seseorang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir dengan apapun. Tidak ada rasa takut. Karena hidupnya selalu berada di atas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
mudah-mudahan ikhwati fillah kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ikhwati fillah adalah al-iktsar minal hasanat. Kita perbanyak kebaikan, kita perbanyak kebajikan, kita perbanyak amal-amal soleh. Kita isi hidup kita dengan amal soleh, dengan kebajikan, dengan kebaikan dan dengan kebaikan. Waktu-waktu kita isi dengan kebaikan, memperbanyak kebaikan. Ini cara yang ketiga kita mendapatkan rasa aman. Apa dalilnya? Marilah ikhwani fillah kita perhatikan surat An-Naml ayat 89. Surat An-Naml ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Siapa orangnya yang datang membawa satu kebaikan, maksudnya siapa orang yang beramal dengan satu kebaikan, maka dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kemudian Allah berfirman, "Wa hum min faza'i yawma idzin aminun." Mereka kelak adalah orang-orang yang aman dari kedahsyatan di hari itu, arti di hari kiamat. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah, dengannya Allah memberi kabar kepada kita, mengabarkan kepada kita, kasih informasi kepada kita bahwa orang yang beramal soleh dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan di masa di dunianya. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Siapa orangnya yang beramal soleh, membawa amal kebaikan, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ya, kita beramal sedikit, tapi pahala yang Allah siapkan dari amal kita yang kita lakukan sangat-sangatlah besar. Sangatlah besar. Tidak bisa dibayar dengan apapun, surga. Kemudian kata Allah, "Wahum," mereka itu aman dari kedahsyatan hari kiamat. Orang yang memperbanyak kebajikan. Oleh karena itu ikhwan fillah, 3 kiat kita harus perhatikan. Kita jaga tauhid kita, kemudian kita istiqomah di atas al-haq, bertahan walaupun memang pahit, terasa pahit dan terasa berat. Banyak di antara kita merasakan hal itu. Apalagi memegang sunnah di zaman sekarang. Memegang sunnah di zaman ghurbatul Islam, di zaman keterasingan Islam sangat berat. Tapi ketika seseorang mengenal al-haq, mengenal sunnah dan mampu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keamanan. Kemudian yang ketiga ikhwati fillah adalah al-iktsar minal hasanat, memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan. Memperbanyak amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan ikhwati fillah, baik yang duduk langsung atau yang lewat TV Roja atau radio Roja. Ya, barangkali ada pertanyaan silakan. Dan untuk nasihat kita semua, untuk diri Anda sendiri dan untuk kita semua, bulan Ramadan adalah bukan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang banyak sekali keistimewaannya. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Di bulan ini dibelenggu syaitan-syaitan. Di bulan ini doa-doa banyak yang dikabulkan. Bulan ini penuh dengan keberkahan, mubarak. Dan syahrul Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan fillah, hendaknya kita berbahagia berjumpa dengan bulan Ramadan. Tamu dhaifun karim, tamu yang mulia yang harus kita sambut dengan siap-siap, dengan kebahagiaan, dengan persiapan fikihnya juga. Kita baca hukum-hukum siam, adab-adab siam, kita ingat kembali agar kita masuk ke bulan Ramadan dengan persiapan yang matang. Karena kaum salaf menunggu 6 bulan
berdoa 6 bulan. Setelah itu juga berdoa 6 bulan. Jadi setahunnya itu berpikir tentang Ramadan. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ikhwani fillah itu menghatamkan berapa di bulan Ramadan Al-Quran? Sittina khatmah, 60 kali khatam Quran Imam Syafi'i. 60 kali, berarti seharinya berapa kali itu? Sehari 2 kali. Subhanallah, 60 kali. Ulama-ulama yang lain juga demikian. Imam Malik rahimahullah datang bulan Ramadan itu langsung pegang Quran sudah. Tinggalkan majelis yang lain, Quran. Nah ini. Jadi di bulan Ramadan ini kita ikhwani fillah harus banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam Quran. Ustaz, gimana dengan hadis Nabi SAW yang Rasul ada melarang bahwa orang baca Quran itu enggak boleh kurang dari 3 hari. Bagaimana ceritanya? Bagaimana memahami hadis ini? Ya, ada larangan dari Rasul SAW, kan Rasul melarang baca Quran kurang dari 3 hari. Para ulama di bulan Ramadan itu banyak kisah kita mendapatkannya kurang dari 3 hari. Imam Syafi'i rahimahullah sampai 60 kali menghatamkan Quran. Ini dijawab ikhwan fillah oleh ulama, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Apa jawaban beliau? Ya, jawaban beliau betul bahwa Nabi SAW melarang kurang dari 3 hari bagi yang mendawamkan. Bagi yang dawam terus kurang dari 3 hari ini enggak boleh. Tapi kalau ada sebab, ada musim itu musim kebaikan seperti bulan Ramadan, berlomba-lomba, kita dianjurkan memperbanyak amalan, maka tidak mengapa. Ini jawaban dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan ikhwani fillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita, saudara kita yang subhanallah ya kita tidak menyangka kalau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari hari Ahad, Sabtu. Kita lagi jalan ingin ngisi kajian ya. Kemudian salah satu ikhwah mendapat kabar kawannya meninggal. Tinggal beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan. Ya. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan umur panjang, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan, kebaikan, amal-amal soleh dari puasa, qiyamul lail, zikir, doa, baca Quran, sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Kita isi itu. Kita tunggu, kita cari juga Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kita kejar Lailatul Qadar, bukan kejar belanja. Ya, sebagian kita ngejarnya belanja. Karena banyak yang kan sudah 11 bulan sudah dipersilakan untuk cari kerjaan di bulan Ramadan. Ya, ini bagi yang tidak ada kesibukan atau bagi yang tidak daruri sekali. Nah, kita sembari ngisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan dan kita jangan sampai sia-siakan bulan Ramadan. Kalau ada tugas, ya kita selesaikan tugas kita. Ya, kita lihat mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang kurang penting, mana yang penting kita harus bisa melihat supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ikhwani fillah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.